Hai guys, balik lagi sama gua Rako. Kali ini gua akan membawakan cerita yang udah gua janjikan soal kejadian yang dialami langsung sama saudara gue. Sebetulnya bukan saudara gua sih, tapi lebih tepatnya temen dari saudara gue yang ikut ke Ponorogo untuk melihat acara festival Malam Suro. Cerita bermulai pada tahun 1998, bulan Oktober. Sepupu gua yang bernama Didit dan ketiga temannya yang pada tahun itu atau pada saat itu berusia rata-rata sekitar 20 tahun sedang berencana akan pergi ke Ponorogo untuk menikmati festival Malam Suro yang memang rutin diadakan di Ponorogo. Kegiatan Suro di Ponorogo meliputi ritual bedol pusaka dengan langkah bisu pada malam hari antara jam 12 malam yang dimulai dari Pringgitan atau rumah dinas Bupati Ponorogo menuju ke makam Eyang Bathara Katong. Eyang Bathara Katong pun itu adalah pendiri dari kota Ponorogo ini. Dilanjut siang harinya dengan festival kirap pusaka yang menampilkan banyak sekali hiburan di sepanjang jalan yang dilewati, dan keesokan harinya dilakukan larungan di Telaga Ngebel. Sepupu gue bersama 3 temannya datang di Ponorogo sehari sebelum acara kirap pusaka diadakan. Berhubung rumah gue berada tepat di depan jalan yang memang selalu dilalui arak-arakan kirap pusaka tersebut, maka mereka memutuskan untuk menginap di rumah gue. Selama acara kirap pusaka, tidak ada yang aneh sama sekali, hingga saat malamnya, sepupu gue beserta 3 temannya mengajak kedua kakak gue buat jalan-jalan ke alun-alun Ponorogo dan ingin menonton film di bioskop. Mereka pun berangkat dengan jalan kaki karena jalannya memang tidak terlalu jauh dari rumah. Dan ya, hanya sekedar info, saat malam setelah festival kirap pusaka, di alun-alun memang diadakan acara pasar malam. Dan yang dari gua denger dari kebanyakan orang, memang yang menikmati pasar malam tersebut bukan hanya para manusia, namun kaum dari mereka pun itu juga ikut menikmati pasar malam tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berenam sampai di depan bioskop yang dituju, kakak gue sedang mengantri tiket. Sepupu gue dan kedua temannya itu sedang mencari cemilan untuk nanti dimakan di dalam bioskop, sedangkan 2 lainnya sedang menuju ke toilet untuk buang air kecil. Dan disinilah keanehan mulai terjadi. Teman dari sepupu gue yang bernama Wawan yang tadi ke toilet merasa ada yang aneh. Dia mencari kumpulan orang yang notabene itu adalah kakak-kakak gue dan sepupu dan teman-temannya itu tadi, yang sudah berjanji di dekat air mancur di depan bioskop yang ada di alun-alun kota Ponorogo. Namun, lama dia mencari dan tidak ketemu juga. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk di bangku sekitar air mancur tersebut dan berharap bahwa orang-orang yang sudah berjanji tersebut dapat menemukannya di situ. Dan ini juga baru pertama kalinya bagi Wawan berkunjung di Ponorogo. Namun setelah menunggu sekitar 2 jam di tempat itu, Wawan pun mulai merasa gelisah. Mengapa yang lain tidak ada di tempat yang sudah dijanjikan? Dan film yang mau mereka tonton pun sudah hampir mulai. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya Wawan pun memutuskan untuk menaiki angkot yang berhenti di depan bioskop
dan berencana pulang ke rumah gua tentunya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah saat ada acara pasar malam di Ponorogo, tidak mungkin ada kendaraan bermotor yang bisa masuk ke area jalan alun-alun. Karena memang ditutup dan hanya diperuntukkan untuk pejalan kaki, dan lagi tidak pernah ada angkot yang menunggu penumpang di dalam area kota. Karena sang supir sudah memacu kendaraan itu untuk melaju. Saat pertama menaiki angkot tersebut, Wawan tidak merasa ada yang aneh. Semua penumpangnya terlihat seperti orang normal yang sedang berbincang-bincang tentang keseruan di pasar malam tersebut. Sampai ketika Wawan sadar dan merasa sudah melewati depan rumah gue beberapa kali, dia mencoba untuk menegur sang supir agar menghentikan angkotnya di depan rumah gue. Namun kini kaki Wawan terasa lemas, tubuhnya dingin, tak mampu bergerak, dan itu semua dikarenakan para penumpang yang dilihatnya tadi masih normal, sekarang berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan. Dari beberapa makhluk yang dilihat Wawan tersebut, ada yang tanpa kepala, mukanya hancur, dadanya berlubang, tubuhnya hanya setengah, berupa pocong, kuntilanak, dan lain-lain. Wawan pun hanya terduduk, menunduk nangis, tak tahu harus berbuat apa, sampai dia pun merasa lemas, dan semuanya gelap. Wawan pun pingsan di dalam angkot tersebut. Di sisi lain, kakak dan sepupu gua serta teman-temannya tadi yang sedang mencari Wawan yang tidak kunjung kembali dari toilet, mereka sudah berusaha memberikan informasi untuk orang hilang ke bagian informasi yang ada di pasar malam agar disiarkan bahwa temannya yang bernama Wawan itu hilang. Berharap Wawan bisa menuju arah sumber suara, tapi hasilnya nihil. Mereka sudah menunggu lama dan tidak ada seorang pun yang menghampiri tempat informasi tersebut. Akhirnya mereka berlima pun memutuskan untuk pulang ke rumah, berharap kalau Wawan ternyata pulang duluan. Namun, lagi-lagi mereka tidak menemukan Wawan di rumah. Mereka menyampaikan kepada ayah gue tentang Wawan yang hilang, dan beruntungnya pada saat itu ada Pak D gue yang sedang berkunjung ke rumah, sedang ngobrol-ngobrol dengan ayah gue, dan beliau pun juga ikut mencari, serta dibantu dengan tetangga sekitar rumah untuk mencari Wawan. Mereka memberi info orang hilang sampai ke kantor polisi, tanya kepada orang yang lewat tentang ciri-cirinya Wawan, sampai mereka juga memberikan informasi orang hilang ke radio Gema Surya. Untuk orang Ponorogo pasti mengenal nama radio ini. Dan mereka pun melanjutkan pencariannya hingga hampir subuh. Setelah dirasa mereka belum menemukan kejelasan tentang di mana Wawan, mereka memutuskan untuk melanjutkan kembali ketika hari sudah terang. Sepupu gua pun yang khawatir karena temannya belum juga kembali sampai tidak bisa tidur. Takut akan apa yang nanti harus dia katakan kepada ibunya Wawan jikalau hal buruk benar-benar menimpa Wawan. Tapi semua berharap tetap dalam posisi yang positive thinking
dan berharap Wawan tidak terkena musibah apa-apa. Pencarian kembali dilakukan sekitar jam 7 pagi setelah beberapa orang tua sudah membagi wilayah mana yang mau disisir. Namun, tak berselang lama setelah mereka berangkat, ada bapak-bapak yang mengetuk rumah Pak D gua dan berkata kalau mau mengantarkan kerabatnya yang tersesat dan ditemukan dalam keadaan pingsan atau tidur di area persawahan sekitar Klampis Ireng. Jadi kejadiannya saat itu, Wawan yang pingsan saat diangkut, yang sudah tidak tahu apa-apa dan dia tidak tahu mau dibawa kemana tadi. Wawan terkejut saat dibangunkan oleh Pak Tani yang hendak menuju ke sawah untuk bertani, dan kebetulan menemukan Wawan yang tertidur di galengan sawahnya. Setelah ditenangkan oleh Pak Tani tersebut dan ditanyai oleh Pak Tani, Wawan hanya bisa mengatakan, "Pak, tolong antarkan saya ke Radio Gema Surya." Masuk akal, karena dia baru pertama kali ke Ponorogo dan hanya mengetahui rumah nenek gua yang juga sekarang sudah ditempati oleh Pak D gua itu terletak di dekat Radio Gema Surya. Dan setelah tenang, setelah semua orang yang mencari sudah berkumpul, setelah mengetahui Wawan sudah ketemu tentunya dan sudah diantarkan pulang oleh bapak petani tersebut, Wawan pun bercerita tentang pengalamannya semalam dan langsung menginginkan untuk pulang ke Surabaya saat itu juga. 17 tahun sudah berlalu dan pada saat kejadian tersebut gue masih kecil dan gue belum pernah ketemu dengan Mas Wawan sebelumnya. Tapi ada satu kejadian atau suatu acara yang mempertemukan kami berdua dan kami pun bercerita-cerita tentang masalah ini. Dan Wawan pun setelah 17 tahun itu masih merasa ngeri dan merinding jika mendengar kata Ponorogo dan Klampis Ireng. So, jadi itu guys, cerita yang sudah gue janjikan tentang cerita nyata orang diculik di Klampis Ireng, yang notabene itu adalah teman dari saudara gue sendiri, dan itu pun nyata, narasumbernya masih ada. Mungkin banyak orang yang skeptis tentang Klampis Ireng atau tentang hal-hal magis, atau tentang dunia lain, dimensi lain, whatever they say. Tapi gue pribadi, gue sangat meyakini jika mereka itu memang ada dan ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita singkat dari gue. Dan kalau suka kalian bisa like. Kalau kalian belum mau like juga gak apa-apa. I'm still love you guys. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur dari gue. See you next time.